5 tahun. Pernah nggak naik gaji? Hanya pada saat setelah 3 bulan pertama, habis itu udah penyesuaian dengan perjanjian kontrak, habis itu udah nggak pernah naik lagi. Oh, 3 bulan pertama aja tuh? Iya. Terus setiap tahun nggak ada penyesuaian untuk naik gaji? Ngikutin UMR atau apa nggak? Nggak ada, Pak. Jadi akhirnya dibawa UMR terus gitu? Iya, memenuhi satu permintaan barang, tapi barangnya tuh bisa dibilang impor dari negeri Spanyol. Separuhnya uang. Oh, saya pikir negara Spanyol. Oke. Hai teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga, namanya Mas Ajis. Beliau akan curhat dengan kita terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau seputar dunia kerja ataupun yang apa yang beliau rasakan. Nah, kali ini kita dengerin sama-sama yuk curhat beliau. Siapa tahu curhat dari beliau ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya saat-saat kita sedang menjalani proses-proses di pekerjaan ataupun di bidang lainnya. Saksikan terus bersama saya Budi di Rewata Channel. Halo Mas Ajis. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas, apa kabar? Sehat-sehat? Baik Pak. Kita denger nih Mas Ajis mau curhat nih sama kami di Rewata. Mas Ajis, mau curhat apa nih kira-kira nih? Saya udah nggak sabar nih dengar curhatan dari Mas Ajis nih. Silakan Mas Ajis. Oke, ini izinkan perkenalan singkat. Saya dengan Ajis dan saya udah memiliki sekitar 10 tahun lah pengalaman kerja. Oh, lumayan banget ya? Cukup banyak. Terbagi atas berbagai perusahaan. Cuma pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi tentang satu pekerjaan yang menurut saya ini agak berkesan dan unik gitu? Unik lah. Oh iya. Sekali Pak. Oke, silakan teman-teman kita dengerin curhatnya Mas Ajis ya. Ini menurut beliau nih kesan yang unik. Nah, kata unik ini nih yang kita mau tahu nih, seberapa unik sih curhatan dari Mas Ajis kali ini? Ayo Mas, gimana nih kira-kira yang uniknya menurut Mas Ajis nih? Dari 10 tahun saya bekerja, nah ini saya sempat ya mendarat lah di satu perusahaan dan itu saya bekerja di situ selama lebih dari 5 tahun. Satu perusahaan itu lebih dari 5 tahun, berarti setengahnya dari pengalaman Mas Ajis di perusahaan ini nih. Benar sekali Pak. Ya, oke, silakan. Apa ya yang membuat itu unik adalah di situ saya bekerja sebagai status saya staf logistik lah. Staf logistik berarti berkaitan dengan gudang, pengiriman barang, penerimaan barang. Benar sekali Pak. Ya, lanjut Mas. Pengiriman, penerimaan sama penyetokan, dan di situ saya pegang gudang, megang kurang lebih ada berapa item ya? Dan partnya? Iya. Mungkin bisa lebih dari 1000 item ada? 1000 item lebih. Oh lebih, oke. Nah cuma masing-masing jumlahnya nggak banyak. Nah itu ya secara singkat. Nah tapi yang lebih membuat saya sangat berkesan itu saya di situ sebagai staff. Iya. Dan saya di situ kerja seorang diri. Megang bertanggung jawab yang udah saya sebutkan tadi. Dan di situ saya merasa apa ya? Ini secara status saya harusnya sih kepala gudang gitu. Oh, oke. Tapi kantor tetap menaruh saya sebagai ya just a staff gitu. Staff aja. Iya. Tapi mau megang gudang gitu ya segitu banyak. Mungkin kurang lebih 1000 item lebih ya. Oh, oke. Terus gimana? Dan kalau saya boleh curhat, gaji di bawah UMR. Nah, apa ya, kalau dibilang saat itu sulit, ya sulit. Satu sisi juga karena saya butuh, dan kalau saya ingat bener tuh pada tahun kedua lah, itu saya mau menjalankan pernikahan. Oh, sedang butuh biaya deh setidaknya ya. Jadi mau nggak mau walaupun gaji di bawah UMR, tetap dijalanin gitu ya? Iya, mau nggak mau saya terima. Tapi ya saya sih awal bekerja di situ saya berharap ya, kan setiap tahun kan ada yang namanya inflasi, di mana harga-harga pada naik lah. Iya. Saya berharap perusahaan ada penyesuaian.
memang pertama kali saya masuk di situ sesuai UMR, tapi makin pindah tahun, di situ hanya terpaku pada nominal dan tidak ada kenaikan. Jadi selama berapa? 5 tahun? 5 tahun. Pernah nggak naik gaji? Hanya pada saat setelah 3 bulan pertama, habis itu udah penyesuaian dengan perjanjian kontrak, habis itu udah nggak pernah naik lagi. Oh, 3 bulan pertama aja tuh? Iya. Terus setiap tahun nggak ada penyesuaian untuk naik gaji? Ngikutin UMR atau apa nggak? Nggak ada, Pak. Jadi akhirnya di bawah UMR terus gitu? Iya. Walah, oke. Terus Mas Ajis tetap bertahan karena mau menikah ceritanya? Mau menikah, dan setelah menikah pun orang menikah tuh tentunya ada kebutuhan ini itu dan segala macam ya. Iya. Ya ditambah juga saya juga kebetulan anak satu-satunya, dan kalau bukan saya siapa lagi. Dan kalau saya main resign main keluar begitu aja ya bukan pilihan yang bagus juga gitu. Nanti akhirnya tidak bisa dapat kerja lagi dan tidak bisa untuk biaya hidup gitu maksudnya ya? Bener, Pak. Dan itu juga yang membantu saya berpikir lebih waras lah. Di situ ada 2 orang. Yang pertama HRD saya, terus kedua ini anak buahnya sih. Tapi saya udah anggap itu udah kayak saudara lah. Jadi 2 orang inilah yang menguatkan Mas Ajis untuk tetap bertahan dan berpikir waras gitu maksudnya. Jadi singkat cerita waktu itu sempet tuh waktu saya di tahun keempat keempat kurang lebih. Itu saya mau resign, tapi kalau setelah dipikir-pikir emang tujuannya belum jelas. Saya resign hanya untuk mengikuti ada program pemerintah Kerawang namanya tuh BLK. Dan itu juga setelah saya dijelasin lebih jauh, itu ternyata juga setelah mengikuti pelatihan itu juga pekerjaan baru belum tentu dapat, walaupun dapat sertifikat ya. Oh, oke. Nah, itu saya dikasih wejangan lah sama HRD saya. Dan juga teman saya. Oh, ya udahlah, akhirnya saya ngerti, ya udah saya tahan lagi. Akhirnya tetap bekerja di situ. Nah, oke. Berarti itu adalah satu curhatan yang bagus ya, Mas. Berarti ada pertemanan dan juga hal-hal yang positif di situ ya. Iya. Nah, selain tadi isu upah, apalagi Mas Ajis yang kira-kira mau dicurhatin ngegondok gitu di hati? Sama ini Proses kerja atau apa gitu gimana? Mengenai proses kerja, dibilang unik juga unik, cuma menurut saya agak kebangetan. Kebangetan apa? Gimana? Saya di situ kan logistik ya, yang namanya logistik tuh tugasnya adalah menerima, pengecekan, dan ada penyetokan juga, lalu menyalurkan. Ya. Nah, tapi di satu tempat ini, saya melakukan penerimaan sekaligus reparasi. Oh, nerima barang, terus diperbaiki. Reparasi, dimodifikasi lah gitu ya? Padahal ya di perjanjian kerja awal itu nggak ada. Dan itu juga jadi perusahaan mau memenuhi satu permintaan barang, tapi barangnya tuh bisa dibilang impor dari negeri Spanyol. Separuhnya uang. Oh, saya pikir negara Spanyol. Oke. Iya. Kok bisa cerita begitu, itu apa maksudnya unik banget ya curhatannya ya? Itu yang mengganggu banget di hati gimana itu? Yang sangat mengganggu apa ya? Itu barang saya terima dalam kondisi udah nggak bagus lah ya. Yang namanya barang dari sisa proyek, terus juga ada barang dari orang ya katakanlah menjual lah gitu, menjual yang tentunya ilegal lah. Ilegal. Oke. Nah, itu barang dibeli sama perusahaan sampai ke gudang saya disuruh reparasi. Tapi apabila terjadi katakanlah barang yang nggak bagus gitu, ketahuan bahwa itu hasil tanda kutip lah gitu misalnya, hasil tanda kutip diakalin, saya yang disalahin gitu. Oh, kok begitu?
Terus gimana Mas Ajis menyikapinya? Ya, ya sudah selama belum ada keluar kata-kata pecat dan bisa dijalanin, ya udahlah, saya jalankan aja. Jalankan aja, walaupun di hati itu ngegondok dan nggak pas gitu di hatinya ya. Iya, Mas bener Ajis ya? Pak. Oh, sampai Mas Ajis proses itu terus, Mas Ajis pernah nggak terlibat masalah gitu dengan hasil-hasil reparasi gitu segala macam gitu? Hasil reparasi ada sih beberapa kali sampai di reject Oke. dari customer. Oh, Tapi ya oke. seperti yang saya bilang tadi, yang disalahkan adalah saya gitu. Oh, kenapa gara-gara barang itu reparasinya nggak bagus gitu maksudnya? Iya, dan itu ya lumayan cukup menimbulkan kegaduhan di tingkat inilah, di tingkat manajemen gitu. Karena ya saya nggak tahu itu owner pemilik perusahaan tahu apa enggak, apakah itu cuma perbuatan sebagian oknum. Iya. Nah, sehingga jadi ketika barang itu diretur, Iya. itu semua pada saling oper bola. Oh, jadi nggak mau bertanggung jawab terhadap Nggak ada yang mau bertanggung jawab atas hal-hal tersebut, kejadian tersebut. Oh, jadi yang jadi kambing hitam siapa? Mas Ajis? saya mau dikambing hitamkan. Saya bilang dari awal terimanya seperti ini, dan saya udah dokumentasikan, dan saya hanya bisa mereparasi semampu saya. Ya. Jadi menjalankan tugas seperti tanggung jawab aja ya, walaupun itu bukan job desk Mas Ajis untuk mereparasi sebenarnya ya. Iya bener Pak. Oh ya, baik. Ya istilahnya saya kerjakan itu, ya saya anggap ya udahlah, anggap aja itu loyalitas. Oke. Iya, unik juga ya. Nggak semua orang mungkin yang bisa kerja begitu bisa bertahan ya Mas Ajis ya. Hanya karena Mas Ajis punya semangat aja ya dengan teman-teman tadi yang jadi bisa buat Mas Ajis bisa bertahan ya. Tapi itu Mas Ajis sadar nggak bahwa kondisi seperti itu tuh bahaya untuk Mas Ajis? Oh, saya sadar sekali. Oh, bahwa kondisi itu bahaya, jadi nanti suatu saat ada masalah Mas Ajis bisa terbawa-bawa gitu maksudnya. Sadar sekali, dan kalau dibilang terbawa-bawa juga sebetulnya udah kejadian, tapi ya saya jelaskan kejadian sebenarnya seperti apa gitu. Ya bahkan ada beberapa atasan saya lah yang mencoba, dalam kata tanda kutip, ingin coba membungkam saya gitu. Oh, oke. Terus gimana? Nggak sampai terjadi atau? Nah, membungkam saya ya satu hari sempet jadi ada isu saya mau di-cut lah. Mau dikeluarin. Oh. Mau dikeluarin, cuma saya bingung ini masalahnya tuh apa gitu. Sampai saya mau dikeluarin. Sampai saya penasaran, saya naik ke HRD saya. Masalahnya ini, saya mau di-cut, tapi saya nggak dikasih notis. Saya nggak dikasih notis oleh siapapun. Jadi yang dapat isu mau cut itu adalah atasannya Pak Mas Ajis. Dan itu saya juga dengarnya dari orang lain, bukan dari atasan saya. Oh, oke. Gosip lah ceritanya ya. Gosip, tapi gosipnya itu udah dibicarakan di forum perusahaan gitu. Oh, oke. Jadi ya bisa dibilang nih udah gosip yang panas lah. Iya. Betul. Nah itu saya coba cross check ke HRD saya, dan itu juga kalau saya nggak salah inget ya, itu 1 bulan sebelum Lebaran. Bukan 1 bulan. Ya 2 minggu sebelum puasa. Oh, 2 minggu sebelum puasa. 2 minggu sebelum puasa, dan saya mau di-cut itu pas kira-kira tuh pas mulai puasa. Dan nggak ada notis ke saya. Rencananya tuh gosipnya. Iya, di situ ya bisa dibilang pikiran saya meliar gitu. Ada apa ini? Kenapa saya mau di-cut sebelum saya dapat THR gitu? Iya. Ada apa ini? Sampai saya naik ke HRD, saya coba klarifikasi sama teman saya juga, sampai Pak, tolonglah Pak, ya ini mau Lebaran, dan saya juga butuh THR. Kalau emang mau di-cut-nya setelah THR, is oke lah. Tapi tolonglah jangan seperti ini gitu. Iya, tapi biasanya Mas Ajis kalau HR tahu, pasti dia akan kasih notis. Mungkin HR-nya atasan Bapak itu mungkin nggak tahu kali ya HR itu ya. Jadi dia nggak infoin juga ke Bapak dan segala macam bentuknya.
Bisa jadi seperti itu. Tapi masalahnya waktu itu udah dibicarain di forum perusahaan. Bahkan tim sales aja tahu gitu. Tapi akhirnya gimana tuh pas setelah Di situ saya berutang budi sama HR saya dan juga anak buahnya. Di situ saya utang budi bener. Kenapa utang budi, karena apa? Nggak kebayang kalau saya beneran kejadian dikat, malunya bukan main depan ibu saya, depan istri saya. Juga nanti nggak bisa untuk cari buat kebutuhan keluarga gitu, maksud juga ya, mau lebaran gitu ya. Iya, Pak. Oh, oke. Wah, ini curhatnya luar biasa ini. Setelah saya selidikin kenapa itu ada rumor saya mau dikat, setelah saya cari tahu, oh ternyata Kenapa? ini jadi atasan, bisa dibilang ada atasan langsung, ada atasan di atasnya lagi lah. Katakan aja atasan 2 ya. Iya. Nah, atasan 2 saya ini ngerasa risih bahwa saya tahu terlalu banyak gitu. Oh, tentang hal-hal yang tadi Mas Ajis sebutin itu ya, reparasi barang dan segala macam begitu. Dan dia dapet kabar kalau saya selama mengerjakan itu saya mengeluh. Tapi mengeluh ya hanya sekedar mengeluh aja gitu. Tapi bukan berarti saya menolak. Toh juga ujung-ujungnya saya kerjakan. Ya mungkin mengeluh karena merasa kerjaan ini mungkin ya beresiko untuk yang Mas Ajis gitu ya. Iya. Dan gajinya pun nggak ditambah ya. Selama sekian tahun nggak ada naik. Dan juga ketika seperti masalah yang tadi, ketika itu barang ditolak oleh pihak customer, panjang urusannya. Panjang sampai ada kalau nggak salah dari tim QC ya. Dari tim QC tuh bilang ke saya, ketika barang itu di reject, itu mereka berencana mau apa sih bahasanya? Mau cuci jejak gitu. Cuci jejak dalam artian barang yang diretur itu ya udahlah ganti duit ke perusahaan, karena tadinya itu perusahaan lagi nyari tersangka siapa nih yang mau dikenain potong gaji karena barang ini nggak diterima. Akibat reject tadi. Iya. Dan itu kalau saya nggak salah ingat nominalnya ada sekitar 10 juta. 10 juta dan itu mau diberbagi ke beberapa orang, termasuk dengar nama saya juga dimasukin gitu. Kan padahal Mas Ajis hanya repair itu doang kan ya? Atau ikut terlibat apa di situ? Saya hanya mereparasi dan mengenai pembeliannya, proses pengadaannya saya tidak tahu. Bahkan barang itu tiba juga saya nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Iya. Sehingga juga saya mempersiapkan gudangnya ya belum siap benar gitu. Datangnya mendadak. Ya cukup pelik juga ya berarti ya masalahnya ya. Wah, rumit Pak. Tapi gimana sekarang Mas Ajis udah mulai agak lega lah ya setelah curhat kayak gini ya. Iya. Kira-kira Mas Ajis setelah lega ini saya bisa simpulkan sedikit ya Mas Ajis ya. Teman-teman, dari curhatannya Mas Ajis ini, beliau kan sudah curhat nih agak lega nih sekarang. Ada beberapa poin yang kita bisa simpulin ya teman-teman. Pertama nih tentang upah UMR. Nah, memang teman-teman untuk upah UMR ini kan memang ditujukan untuk karyawan yang usia kerjanya di bawah 1 tahun. Tapi untuk karyawan yang 1 tahun ke atas itu harusnya sih mengikuti ketentuan yang berbeda seperti harusnya sih di atas UMR, upah UMR. Kenapa? Karena ada evaluasi kenaikan upah bertahap harusnya. Tapi jika memang teman-teman mendapatkan pekerjaan di mana perusahaan itu tidak bisa memberikan upah yang sepertinya yang sesuai lah, ataupun ada kenaikan upah seperti skala upah dan yang lainnya, ya kita kembalikan lagi kepada teman-teman. Seperti tadi Mas Ajis, beliau tetap bertahan. Kenapa? Karena pertama adalah faktor kebutuhan. Kedua juga karena memang ada teman, ada sahabat di situ yang bisa membantu beliau, memotivasi beliau sehingga bisa bertahan. Nah, selebihnya ya mungkin kita masih ada di hati yang mungkin tidak pas gitu ya. Nah, yang kedua, ini terkait tadi Mas Ajis cerita tentang pekerjaannya Mas Ajis yang mungkin ada sedikit resiko, di mana tanggung jawab Mas Ajis itu di luar dari job desk juga pertama. Kedua juga ada sedikit tanda kutip mungkin menyimpang kalau menurut curhatan Mas Ajis tadi ya. Nah itu kan ada sedikit resiko. Teman-teman mesti lihat apakah memang ini teman-teman mau lanjutin atau tidak.
Kalau teman-teman mau lanjutin, berarti teman-teman di situ hanya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saja. Tidak ikut terlibat dan juga tidak ikut sampai terlalu jauh. Jika ini ikut terlalu jauh dan ini mungkin juga akan mengakibatkan hal-hal yang ya mungkin akan merugikan teman-teman juga nanti. Nah, Mas Ajis, sebelum kita sudah ini curhatnya Mas Ajis nih luar biasa sekali. Mungkin enggak cukup ya kalau kita lanjut. Mungkin nanti kita lanjut di sesi kedua ya Mas Ajis ya. Oke, siap Pak. Mas Ajis ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman yang mungkin jika menghadapi masalah yang sama seperti Mas Ajis atau apa, mungkin Mas Ajis mau sampaikan sesuatu untuk teman-teman. Silakan Mas Ajis. Ketika mengalami situasi seperti saya, itu apa ya? Bisa dibilang situasinya serba salah. Iya. Serba salah dan ada yang bilang kalau nggak bisa dilawan, ya udah nikmatin aja, nikmatin. Tapi dengan catatan pertama tadi benar apa yang Pak Budi bilang, jangan terlibat. Tapi di satu sisi pastikan semua terbackup dengan rapi. Ya contoh aja, walaupun saya ya dibilang udah resign dari tempat tersebut, itu di apa namanya di history WhatsApp saya masih ke backup rapi. Oh. Sehingga apabila ya ini soalnya saya udah namanya waspada lah. Iya. Dikhawatirkan suatu hari akan terseret ke ranah kriminalitas. Baik sekali. Oh, berarti kita harus dokumentasikan untuk mengamankan diri kita ya, Mas Ajis ya. Siap. Mas Ajis, terima kasih banyak nih sudah hadir di di channel kita Rewata ya. Teman-teman, semoga curhatan dari Mas Ajis ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua. Sekali lagi kita tunggu di sesi kedua ya curhatan Mas Ajis nanti. Siapa tahu kita juga akan dapat manfaat dari curhatan berikutnya dari Mas Ajis nanti. Mas Ajis, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya. Oke teman-teman. Terima kasih udah diundang. Sip. Makasih banyak ya teman-teman. Halo teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di perdananya Rewata Channel. Kita kedatangan Mas Imam. Beliau kali ini mau cerita, mau curhat terkait dengan pengalaman beliau kerja dan juga terkait dengan hal-hal yang mungkin menurut beliau tuh perlu untuk disampaikan kepada kita, curhatannya siapa tahu nanti akan bermanfaat untuk kita. Yuk kita langsung aja, kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Imam bersama saya Budi di Rewata Channel. Halo Mas Imam. Ya. Mas Imam, terima kasih nih sudah hadir di Rewata Channel. Ya. Kita dengar Mas Imam mau curhat sama kita nih terkait dengan pengalaman Mas Imam. Betul. Mengenai hubungan kerja lah atau mengalami pribadi-pribadi Mas Imam yang berkaitan dengan pekerjaan Mas Imam. Siap. Mas Imam, mau curhat apa sih hari ini? Masalah pekerjaan sih. Masalah pekerjaan ya? Betul. Oh, oke. Kira-kira Mas Imam nih, apa sih Mas Imam yang menarik dari apa yang Mas Imam alami? Bisa nggak cerita sama kita? Oke. Saya ceritanya mundur baru maju atau gimana? Atau boleh. maju dulu atau mundur? Dari awal deh gitu. Mas Imam mau curhat kita nih. Nanti curhatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Ya, pertama kali saya masuk itu di tahun 2019 akhir bulan Oktober. Nah, itu saya interview bla 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 bla. Nah, suatu ketika ownernya itu sedikit tahu dia sebagai direktur plus ngerangkep keuangan. Nah, ada satu pertanyaan di GA gitu kan, nggak susah kok gitu Kak. Oh gitu ya. Oke. Terus masalah salary gaji gimana nih gitu kan? Otomatis kan saya nanya dong, 2 departemen. Saya kan ngelamar 1 gitu. Ngelamarnya apa Mas Imam? Sebagai IT support. Oh, IT support tapi ditawarin GA juga. Betul. Merangkap jadinya nih Mas Imam. Betul. Ya, saya mikir oke. Terus untuk salary gimana? Nanti bisa kita lihat dulu 3 bulan ke depan gitu. Katanya 3 bulan ke depan dan oke, baik. Ada pengangkatan ya, nanti kita bicarakan ke tim manajemen bla 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 gitulah. Oke. Nggak banyak lama, saya singkat cerita langsung ke to the point aja. Ini
untuk gaji gimana? Deal-dealan, deal. Nah, terus ada beberapa saya mengajukan BPJS sama pajak itu. Oh, jadi tidak dipotong Ya. BPJS Ya. dan tidak potong PPH. Terus Oke. owner dan merangkap selaku finance itu, direktur finance, dia bilang oke, gitu kan. Dan berselang 1 sampai 3 bulanan, saya ngeliat di slip gaji itu kepotong. Nah, Oh, dipotong. ya singkat cerita saya langsung lah naik ke manajer HRD karena saya di bawahan manajer HRD dan IT, 2 kepala gitu. Oh, oke, oke. Nah, dari situ SR langsung ya udah kamu tanya aja langsung gitu. Nah, Tapi udah coba dijelaskan dulu Mas Imam. dari Sama situ SR. sudah dijelasin bla 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 bla, kalau kamu kurang paham atau gimana, ada kurang mengerti ya coba aja langsung gitu. Oh, jadi dipersilakan lah Iya. coba naik ke atas tanpa ya melalui beliau pun nggak ada masalah gitu maksudnya. Betul, Kalau betul. masih kurang puas gitu maksudnya. Betul. Oh, oke Mas. Dari situ, nah ya dia bersikuku berkelit apalah banyak alasan. Nah ya sudahlah, saya cukup diam. Ya udah diam, banyak diam. Ya seiring waktu makin kesini kelihatan. Oh, Ya oke. gitu, kelihatan dari 1, 2, 3 kan itu kan perusahaan keluarga. Iya. Ya, yang ditunjukkan bukan hasil kinerjanya. Yang saya lihat tuh siapa yang disuka dia yang naik gaji. Itu kan saya ketawa dalam hati. Oh, oke. Jadi jika disukai Iya, dia naik gaji. betul. Kalau tidak disukai berarti tidak naik gaji. Bukan nggak naik gaji lagi, digencet iya sampai gepeng. Oh, ya ampun. Jadi Mas Imam selama berapa tahun Mas Imam kerja di sana? Kurang lebih 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun lah. Hampir mau 3 tahun. Pernah nggak naik gaji? Alhamdulillah boro-boro. Alhamdulillah boro-boro jadi belum pernah. Belum. Ya ampun. Oke. Tapi saya nggak pernah memikirkan itu sih. Tapi nilai positif saya, jujur, itu saya dapat jadi GA, SR itu buat saya luar biasa. Itu ilmu mahal. Kalau saya harus kuliah lagi sebagai hukum atau psikolog atau psikiater, itu biayanya nggak cukup 1 juta 2 juta atau ceban lah, gitu kan. Wah luar biasa. Lumayan kan saya belajar digaji. Saya mikirnya begitu. Ya positif ya. Betul. Positive thinking ya, Mas Imam ya. Iya. Oke. Dari masuk terus tidak pas posisinya, terus juga gajinya juga nggak pas. Nah, ada lagi nggak curhatan yang bagus nih Mas Imam? Wah, banyak banget. Gemes. Coba Mas Imam. Apa yang mau diceritakan kepada kita? Ya, salah satunya ini direktur utama. Dia seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki dia menyuruh saya sebagai GA, General Affair. Nah, nyuruhnya itu koridornya dalam arti kata dia menyuruh nggak sesuai kapasitasnya. Oh, jadi Iya. gimana maksudnya Mas Imam? Nggak sesuai kapasitasnya, jadi maksudnya ya contohnya saya ngerjain masalah toilet di rumahnya, toilet nyabot hordeng di apartemen, ngawasin tukang, itu kan di luar job desk. Saya paham ngawasin tukang itu job desk GA, tapi kan yang saya pertanyakan ini rumah apartemen gitu kan, pribadi gitu kan. Oh, jadi ini pribadi punyanya bos, bukan punyanya perusahaan ya? Betul. Jadi Mas Imam berpikir bahwa ini bukan job desk saya lah gitu ya. Iya. Saya kan di perusahaan, jadi hanya berkaitan dengan perawatan gedungnya di kantor lah gitu ya, atau di pabrik lah gitu ya maksudnya Mas ya? Betul. Oh, oke. Nah, ya saya sempat gerundel, ngedumel sama atasan saya, manajer SR. Ya sudah, jalanin aja gitu kan, dengan mudahnya. Awalnya saya gondok gitu, ya tapi kamu ambil yang positif gitu kan. Ya kamu bisa tahu ini, terus bisa jalan-jalan enaknya gitu. Kalau kamu mau keluar ya silakan gitu kan. Maksudnya jalan-jalan gitu, habis kerjain ya udah, yang penting kerjaan utama dulu. Ya udah, saya healing gitu kan. Healingnya makan gitu. Sama supir pribadi. Kerjaan di support lah ya, tapi Iya. yang penting adalah pekerjaan dijalanin dulu. Betul.
Betul. Terus kalau pun sambil ya pusing, unek-unek ya kalau mau sambil refreshing, tapi yang utama adalah kerjaan dulu gitu. Betul. Oh, Difokusin kerjaan. Ya positifnya ya saya dapat supir pribadi, bisa jalan-jalan, bisa tahu kenal orang, bisa nikmatin fasilitas orang kaya kan. Jarang-jarang bisa berenang di apartemen orang kaya kan. Iya, kan menarik kan. Iya. Kerja sambil nyelam air lagi. Ya luar biasa ya teman-teman ya. Mas Imam ini punya curhatan yang oke juga nih, ada unik ya. Gimana lagi Mas Imam, curhatan Mas Imam nih? Ada lagi yang lebih lucu itu, udah ada GA nih, udah ada GA, masih ngurusin toilet. Toilet ini kita masih ngebahas toilet loh, toilet. Jadi yang ngurusin ini Pak Bosnya Mas Imam? Iya. Walah. Toilet, tahu kan engsel pintu kamar mandi gitu. Tahu. Iya, ya Allah, ampun. Jadi beliau sendiri yang ngurusin Mas Imam, bukannya Mas Imam? Iya, tapi positif buat saya apa? Terima kasih udah dikoreksi, Pak. Jadi nggak capek gitu maksudnya? Iya, banget. Susah-susah sih. Makasih banget. Ya biasanya sih itu kan tugasnya. Apa mungkin maksud beliau tuh mau membantu Mas Imam kali? Atau gimana ya? Ya, Menurut pendapat Mas Imam sendiri sih, kalau saya sih berpikir apakah memang beliau mau bantu Mas Imam ngingetin atau gimana? Ya. Atau kalau menurut Mas Imam gimana? menurut sudut pandang saya sih lucu sih. Dibilang membantu malah merecokkan. Oh. Hal yang nggak penting dikerjain gitu. Ya, gitu. Dari sisi kacamata GA ya, gitu. Itu menurut Mas Imam tuh seperti itu. Jadi betul. ya, tapi positifnya apa Mas Imam dari hal itu? Ya, positifnya merasa terbantu. Ya, dia sayang sama saya. Menurut saya ya, semakin dia marah-marah berarti dia perhatian sama saya gitu. Sayang dengan Mas Imam. Iya, tapi ada beberapa kalau momennya lagi nggak pas, gondok juga sih Pak. Dimarahin. Pernah dimarahin Mas Imam? Banget di depan umum. Gimana? Malunya minta ampun. Seperti apa Mas Imam? Gini. Kok di depan umum gitu maksudnya? Iya. Di depan banyak. Iya, Teman? ya mending kalau temen udah muka tembok lah. Kalau di situ udah makanan hari gitu kan. Tapi ngangenin juga sih kalau dia nggak ngomel. Dia kayak kalau pergi ke luar negeri nih, mana bos? Ke luar negeri, kenapa lu kangen? Ya kadang-kadang sih ocehannya ketawa bocah-bocah dan tim saya gitu kan. Iya. Yang Mas Imam pernah nggak sehari itu tidak diomelin? sehari Atau hampir setiap hari diomelin? hampir sih ada aja alasannya. Inilah entah chat lah itulah. Nah, saya nggak punya teknik dasar tukang kan, saya kan ngelamar sebagai IT tapi ya berpikir positif ya, jadi multi talenta gitu kan. Luar biasa. Sumpah Yang awalnya jadi tidak senang, malah akhirnya jadi menikmati sih. menikmati ya. Iya, menikmati karena lingkungan sih. Karena lingkungan saya kondusif. Kondusifnya maksudnya atasan saya mensupport dan luar biasa itu kebijakannya. Iya, banyak banget kebijakan. Salah satunya ya saya pernah sakit itu didukung sama dia gitu. Gitu kan, didukung ya, salah satunya saya pernah nggak masuk 3 minggu gitu. Sakit. Ya sakit pokoknya, intinya sakit ya. Istirahat jadinya itu selama 3 minggu itu. Ya secara garis besar kalau nggak didukung sama perusahaan gitu. Nah ya bersyukurlah karena manajer HR saya ngedukung ya, mungkin saya sampai Bisa resign ya mungkin ya Mas? bisa resign. Nah resign ini unik nih, ada lagi. Okay. Makanya cerita saya tuh kadang mundur kadang maju gitu. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini mendengarkan curhatan dari Mas Imam. Silakan Mas Imam mau curhat apa aja. Iya. Kita dengerin deh. Iya. Silakan Mas Imam. Silakan. Ya ini ending ya. Ntar kita mundur lagi gitu kan. Ya kan endingnya ya, jadi ketika saya udah titik-titik yang paling terjenuh banget, udah titik paling jenuh dan udah harus nggak mau ngapain, dan kedua yang udah saya anggap kayak keluarga, manajer HRD saya keluar. Oh gitu. Iya, resign, dan itu juga nggak janjian. Tapi orang itu menganggap janjian. Dan Mas Imam resign tuh keluar. Iya. Terus dianggap sama orang perusahaan tuh Mas Imam janjian, Mas Imam keluar juga gitu maksudnya? Iya. Oh oke. Ya dia kita gitu kan. Ya dia di Tangerang, saya di Jakarta Selatan, kan beda. Oh oke. Jadi maksudnya
atas Mama keluar ke sana, Mas Imam keluar ke sana, tahu dianggapnya sama perusahaan tuh janjian. Iya, isunya Benar begitu. nggak begitu Mas Imam? Enggak ada janjian atau salaman, ini gitu kan, ya profesional aja gitu kan. Bisa jadi masalah ya buat Mas Imam ya? Wah, masalah BPJS saya, BPJS, paklaring saya nggak dikeluarin, terus gaji terakhirnya nggak dikeluarin, kan ngeselin. Tapi ya Oke. bersyukur sih dengan adanya nggak dikeluarin, saya dapat yang lebih baik. Fleksibilitasnya, lingkungannya nggak toksik, enak banget. Tempat kerja sekarang Mas Imam yang baru ini. Banget, sumpah. Oh, oke. Kalau ada 10 jempol, kasih saya 10 jempol di perusahaan yang baru ini. Itu apa? Itu akibat dari Mas Imam punya pengalaman kerja di sini pun akhirnya ke bawah juga ke sana ya Mas Imam ya? Kalau dibilang ke bawah sih sedikit. Kalau yang baru ini sedikit saya modifikasi. Oh, modifikasi. Iya. Lebih mengarah sono ke IT support dan GA nih, bukan? bukan. Oh, oke. Yang saya kan apa aja, apa lu ada. Saya kok, ya saya konsepnya tuh seperti kayak warung kelontongan. Apa yang konsumen nanya, user nanya, saya ada gitu. Oh, Saya berusaha menyajikan iya. apa aja, Iya. biar nggak mengecewakan. Iya, Gitu. Tapi Mas Imam juga paham dong. Misalkan ditanya apa lo ada, misalnya, tapi apa saya bisa gitu maksudnya. Iya. Dengan arti seperti itu, sebenarnya Mas Imam punya basic lah ya. Ini sih basic dulu. Pengetahuannya ya. Betul basic. Dari basic kita improve gitu. Improve-nya ya di lapangan gitu. Iya. Iya. Tapi Mas Imam nih, kita kembali lagi ya Mas. Dengan Iya. Mas Imam keluar dari perusahaan yang lama, terus dapat lagi perusahaan yang baru dan yang lebih baik. Iya. Jadi kan Mas Imam harusnya bersyukur lah ya, Mas ya. Bener. Bersyukur ya. Iya. Nah, kalau Mas Imam tahu sebenarnya apa sih yang harus Mas Imam ambil langkah pada saat Mas Imam nggak dapat paklarin dan nggak dapat gaji, kan harusnya Mas Imam bisa berusaha mau dapetin itu. Ada nggak? Mau nggak Mas Imam berusaha untuk dapetin itu atau memang tercekal nggak bisa dapat gitu? Gitu ya. Sebenarnya saya udah usaha semaksimal mungkin, tapi saya nggak menggunakan kata-kata tidak menggunakan cara-cara keras, Enggak, tidak. Cuma ada kata-kata penekanan keras, kata-kata keras gitu kan. Iya. Kerasnya, tapi masih dalam koridor sih. Kerasnya saya by email, Ya sudah meminta baik-baik lah ya. ya, by email dan maupun by WhatsApp, telepon gitu. Itu saya sudah melakukan ke SR baru. Oh, SR lama yang atasan Bapak udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalau ada pasti dikasih tuh ya Mas Imam ya? Ya mungkin. Saya tapi nggak tahu gitu kan, Saya nggak tahu. Makanya udah beda kebijakan, makanya aneh gitu kan, super aneh ini SR baru gitu kan. Iya. Malah menjelekan saya dengan bikin isu bla 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 gitu kan. Ya bla blanya ya saya tidak keluar baik-baik, dibilang saya tidak tanggung jawab, tidak menyelesaikan. Ya sekarang mau gimana, kita ngebahas tidak menyelesaikan tanggung jawab ya. Sekarang saya nggak menyelesaikan tanggung jawab kayak apa, saya giliran mau menyelesaikan. Contoh halnya, saya belum selesai bikin laporan, belum apa, semua ditanya-tanya, ya udah saya kasih username, pasportnya, loginnya untuk akses untuk ke aplikasi atau ke perangkat gitu kan, perangkat router gitu. Serah terima sudah dilakukan dengan baik. Iya. Nah, ya. Belum serah terima dengan baik, baru separuh, tapi secara tertulis belum. Nah, giliran saya mau ngedata itu kalau nggak salah kan saya bikin komitmen seminggu. Saya itu pas hari Selasa atau Rabu saya ditarik laptopnya siang-siang lagi ngejelasin untuk data serah terima gitu kan. Nah itu tiba-tiba diambil lah sama salah satu cleaning service kita gitu, yang atas perintah. Sempat jujur saya sempat marahin tim saya. Saya sebut tim bukan OB ya, saya selalu menghargai tim saya nggak mau menyebut OB. Kalau OB menurut saya kasar. Kita mau menghargai orang, kita harus bisa menghargai gitu. Kita tim sempat saya marahin, sempat bersalah. Lu ngapain lu ngambil gitu kan, bahasa saya kurang lebih gitu. Gue disuruh ngomong sekarang atasan gitu kan, gini-gini nggak enak aja. Gue mau bikin data ini kan. Gue nggak enak, ya udah sorry bro gitu kan. Intinya sorry ya udah. Dikasih ya udah.
dengan hari itu juga saya nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak salah itu habis makan siang ditarik. Nah besoknya sebelum besoknya saya ditanya tuh sebelum pulang, ditanya sama SR Yang baru, Bang besok kamu masuk? Ya tergantung. Dengan simpelnya saya jawab tergantung mood saya. Lah kok gitu? Kamu nggak profesional? Hei, hati-hati kalau bicara profesional. Perusahaan ini profesional nggak? Gitu kan? Saya bilang profesional Bang gini. Tenang, saya sebagai SR baru akan melihat sebelah mata gitu kan. Saya bilang kan, buktiin aja ngomongnya gitu kan. Saya butuh bukti kayak mie instan, langsung makan langsung kenyang gitu kan, langsung jadi. Saya nggak mau banyak janji, udah kenyang dijanjiin sama perusahaan ini gitu kan. Enak gitu kan. Gitu. Gitu kan, enak banget gitu kan. Nggak bisa gitu dong Bang, tanggung jawab. Saya udah tanggung jawab, apa yang saya colong gitu kan. Sorry aja kalau mau colong. Nih pas kebetulan waktu itu, ya maaf nih sombong dikit, sama orang sombong kita harus sombong, iya gitu kan, biar keren gitu kan. Sombong kan, keluarin. Kalau saya nyuri atau barang ada yang hilang, nih kartu kredit saya 50 juta, pakai, tapi dengan catatan kalau ada yang hilang ganti tuh, gesek sekarang beli di Tokopedia. Kalau nggak nih HP saya, sampai saya begituin untuk gitu. jaminan lah, iya, menunjukkan kepercayaan gitu ya. Iya. Saking gitu ke SR. Udah kan ceritanya itu pas mau pulang. Nah, sebelum pulang inget tuh, kita mundur nih ceritanya nih. Sebelum pulang kalau nggak salah tuh jam 3 tuh setengah 4 dipanggil lah sama yang waktu lalu interview sama saya. Merangkap sebagai direktur finance dan IT juga. Dia seorang perempuan gitu ya. Orang perempuan ditanya, "Mam, kamu udah dapat kerja?" "Oh, udah, Bu." "Kamu sama manajer HRD lama?" "Enggak." Dia di mana, kita di mana? Kita mah tos-tosan aja. Kita nggak ada janjian. Pula dia duluan. Ya, saya kan baru. Lihat, Bu, gitu. Ibu mau datang, mau main di perusahaan baru, monggo, saya bilang gitu. Ayo kita ketemu di kantin aja, tapi jangan di kantor baru ya, gitu. Ketemu di kantin aja. Privasi, Bu, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, selamat deh. Ya udah kan, dari ruangan direktur keuangan dan IT, dia merangkap IT juga. Nah, larilah ke finance, ke staff finance. Dia merangkap sebagai aset inventory lah, bla 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 gitu. Pokoknya kerja di situ serba merangkap. Tapi ya buat saya sih positif, tapi buat yang lain nggak tahu. I don't care, saya nggak memikirkan orang lain. Masa bodoh gitu kan. Penting kita anggapnya positif untuk diri pribadi kita sendiri. Betul. Udah kan? Nah, ini masih cerita nih finance kan. Silakan. Ditanya-tanya kan masalah aset, karena saya terdengar dibilang besok nggak masuk kan. Saya tahu kadal buntungnya siapa nih yang nyebarin humor. Itulah HRD baru kan, langsung cepet naik. Saya tahu gitu kan, udah kan. Kata siapa lu gitu. Enggak, pokoknya ada lah gini-gini. Oh, oke, saya bilang. Nah, Mam, ini aset kenapa rusak? Mam, perusahaan lu beli barang bener. Walaupun bener juga ini udah aset kapan tahun nih, udah 5 tahun lebih, udah balik modal gitu kan. Ini pada rusak lah. Mang udah rusak, ya mang gua apain gitu. Lu cekin aja gitu kan. Yang bikin nggak saya terima ya, buset Pak, itu kesel banget. Bang, perasaan ini ada tools apaan? Gue dari awal masuk sampai sekarang gue yang modal. Set dah lu, kalau emang terbukti gue beli tools, gue ganti nih. Ini sampai ini yang kedua kalinya saya ngeluarin kartu kredit. Pakai nih kartu kredit, beli sekarang. Kalau lu terbukti ada tools yang hilang atau pernah beli sekarang nih, beli saya nggak suka katanya realnya aja, ada nggak toolsnya, saya nyolong nggak, jangan ngadi-ngadi deh gitu kan, mau keluar dibikin sulit, heran gitu kan, giliran masuk digencet kayak kue ape gitu kan. Dah pusing ini perusahaan, udah labil, kebijakan labil, labilnya banyak sih Pak. Ya. Tadi kan negatif dulu nih, masih mau curhat. Iya. Yang positifnya Mas, ada nggak? Ya, positifnya
Kan saya ngejabat 3 departemen, SR, GA, IT. Wah ya, dari mulai SR ya saya bisa ketemu orang-orang penting. Ya elah, saya nggak menyangka bisa ketemu orang-orang dinas, dihargain banget. Selamat pagi Pak. Wah itu buat suatu saya kebanggaan itu. Di SR itu ngurus perizinan kayak alat berat, forklift, ya ke dinas disnaker. Ya jadi saya tahu. Ya satu sisi Pengalaman. Ya, terus dari mulai perizinan sampai perizinan tanah. Saya berpikir ini tanah ya, kita ngebahas tanah nih. Ya buat saya sih positif. Jadi saya tahu BPN. Gimana? BPN ya saya kira itu tanah buat ngebangun perusahaan gitu kan. Ternyata tanah pribadi kan asem banget kan. Tanah pribadi maksudnya miliknya owner, direktur utama yang laki-laki kan dia tuh ada 4 perusahaan keluarga, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya kan berkumpul gitu. Positifnya di BPN ya saya bisa tahu cara mengurusi legalitas surat gitu kan, dari pecah akte, gabungin akte, seru tapi bisa paham lah ya kondisinya ya. Cara koordinasi dengan pemerintah gitu. Oke. Berarti kalau kita tangkap ya, Mas Imam, ini saya simpulin ya, Mas Imam ya. Iya. Teman-teman, kita simpulin sedikit bahwa dari curhatan Mas Imam ini, yang dimana di awalnya tuh beliau ditawarkan pekerjaan di luar dari dia punya posisi yang menurutnya adalah sebagai skillnya, tapi tetap beliau terima. Kondisi itu diterima dengan lapang dada dan dijadikan itu sebagai challenge. Akhirnya setelah di-challenge, Mas Imam mendapatkan satu pengalaman baru ya Mas? Betul. Dapatkan pengalaman baru, lalu mendapatkan satu kondisi di mana Mas Imam ini dapat satu ilmu. Betul, yang ilmu baru. Itu sebagai hal yang positif. Betul. Benar nggak? Iya. Nah, ini untuk teman-teman, tadi kan Mas Imam juga ada sedikit cerita terkait pada saat resign dia tidak bisa mendapatkan gaji terakhir dan juga tidak mendapatkan paklaring. Nah, ini sebenarnya adalah haknya karyawan untuk mendapatkan gaji dan paklaring itu. Di mana pada saat proses resign itu dilakukan dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Nah, pada saat nanti proses resign itu diselesaikan dengan baik, perusahaan harusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan paklaring, juga memberikan gaji terakhir dan juga hak-haknya. Nah, ini adalah suatu kewajiban yang harus diberikan. Jika memang itu tidak diberikan oleh perusahaan, teman-teman bisa melakukan proses-proses yang selanjutnya, misalkan minta bantuan kepada dinas terkait untuk meminta pendampingan dan sejenisnya yang fungsinya adalah untuk membantu mendapatkan hak-haknya dari teman-teman. Nah, Mas Imam, ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman nih yang memang saat ini mungkin dalam kondisi lagi cari kerja atau mungkin lagi dapat kerja tapi dia nggak pas nih. Mungkin unek-uneknya Mas Imam nih berdasarkan pengalaman Mas Imam bisa sedikit disampaikan kepada teman-teman nih. Oke, intinya untuk teman-teman yang baru pada lulus, buang rasa jauh-jauh gengsi. Karena gengsi itu menghancurkan segalanya. Terus kedua, apapun kerjaan itu, yang penting baik dan benar. Selama untuk nggak melanggar aturan dari agama atau hukum, lakukan. Selagi halal, baik. Dan positif. Betul. Luar biasa. Iya. Teman-teman, kali ini Mas Imam udah ketemu dengan kita. Kayaknya tadi mungkin belum selesai nih curhatannya. Mungkin nanti kita akan sambung di sesi kedua ya Mas Imam ya. Betul. Teman-teman, kita cukupin sampai di sini curhatan dari Mas Imam. Semoga curhatan ini dan juga beberapa hal yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menghibur ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau curhat untuk menyampaikan unek-unek ataupun cerita-cerita seru seputar dengan pekerjaannya di tempat kerja ataupun di tempat-tempat yang berkaitan dengan bisnis, silakan teman-teman bisa hubungi Rewata Channel. Nanti bisa dilihat di caption kita, nomor handphone WA itu bisa di chat, bisa dibuat janji. Nanti kita aturin jadwal untuk teman-teman biar bisa curhat bareng dengan kita di sini.
Mas Imam, Ya, terima kasih banyak sama-sama. sudah Ya. hadirin Ya. channel kita. Ya. Mas Imam jadi tamu pertama loh di sini. Makasih. Semoga Mas Imam bisa sukses, Amin, 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 amin. bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Amin, Jadi ya. kan pengalaman yang Mas Imam tadi curhat itu adalah pengalaman yang positif ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh ada rasa-rasa negatif dan tersimpan yang unek-unek lagi. Iya, Jadi di sini sudah kita keluarkan semua unek-uneknya. Jadi Betul. jalani hidup kita lebih baik ke depannya. iya. Baik Mas Imam, Baik, ya. terima kasih. Ya, Teman-teman, terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Iya. Semoga sharing kita atau curhatan dari Mas Imam ini bermanfaat Bermanfaat, untuk teman semua. Iya. Kita ketemu lagi Baik. di channel kita di sesi berikutnya bersama saya Budi Iya. di Rewata Channel. Mas Imam, terima kasih. sama-sama Pak Budi. Halo teman-teman, jumpa lagi di Rewata Channel bersama saya Budi. Kali ini kita kedatangan satu narasumber tamu kita yang mau curhat juga bareng dengan kita, namanya Mas Tino. Nah, Mas Tino ini akan curhat sama kita terkait pengalaman juga beliau. Kita lihat yuk, kita dengar sama-sama curhatan beliau. Semoga curhatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa berguna sebagai pandangan kita. Baik, kita jumpai Mas Tino langsung. Mas Tino, halo, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Gimana Mas Tino? Hari ini Mas Tino mau curhat apa nih sama kita? Ya mungkin suka duka merantau Pak ya. Suka duka merantau Ya. di daerah lain. Di daerah lain atau di kota orang. Oh, oke. Silakan Mas Tino. Bagaimana curhatan Mas Tino dari terkait suka dukanya? Apa yang Mas Tino rasain? Dari mulai mau siapin dateng lah, dari sana mau proposal kemari dengan tujuannya gimana atau gimana tuh biasa Mas Tino? Mungkin dukanya dulu Pak ya. Siap, Mungkin silakan. awal berangkat tuh dari biaya Pak sih. Biaya. Sulit Pak, nyari biaya buat berangkat ke kota orang tuh sulit. Jadi harus ngumpulin dulu. Iya benar Pak. Ada nggak yang harus dijual atau apa gitu? Mungkin ada Pak, seperti kambing gitu. Oke. Mas Tino juga bisa misalkan mau jual kambing lah atau Iya. apa gitu karena untuk modal untuk pergi ke daerah lain. Iya benar Pak. Oke. Yang Mas Tino rasain waktu lalu sulitnya tuh sampai berapa lama tuh Pak nunggu untuk ngumpul dana gitu? Waduh, lama itu Pak. Lama banget ya. Iya benar. Jadi setelah dapat baru Mas Tino berangkat. Iya, setelah dapat baru berangkat. Oke. Terus selama di perjalanan Mas Tino kesana itu tujuannya Mas Tino udah ada belum ke daerah lain gitu? Suka dukanya gimana tuh? Belum sih Pak, ya, modal nekat aja. Modal nekat. Iya. Sama teman-teman jalan atau sendiri? Sendiri Pak. Berani Mas. Nekat namanya nekat Pak. Oke. Tapi tujuannya udah tahu, saya mau ke daerah, misalkan daerah Jakarta atau daerah Bandung atau daerah mana Mungkin gitu. ada sih Pak tujuan. Sudah ada tujuan, tapi udah tahu. buat kerja enggaknya itu belum tahu Pak. Kerjaannya belum tahu, Belum tapi tahu. saya berangkat dulu aja. Iya benar Pak. Wah, sebelum berangkat gimana biasa? Minta doa dari orang tua Ya, gitu. ada arah dari orang tua lah. Nah, suka dukanya lagi Mas, yang Mas Tino mau curhat tuh pas udah sampai lokasi Suka kos-kosan nih atau gimana nih pas sampai wilayah itu? Waktu sampai lokasi sih kebetulan waktu saya merantau dulu ada tumpangan sih Pak, nginep di kontrakan teman gitu. Kontrakan Ya. temen. Terus kontrakan temen itu jadi sementara kita nebeng dulu dah gitu ya. Ya, nebeng Pak. Nebeng dulu. Tapi mereka nggak apa-apa tuh teman-teman Mas Tino. Mau ditebengin gitu? Ya, bantu bayar juga sih Pak. Oh, patungan. Patungan buat bayar kontrakan. Oke. Nah, selama Mas Tino ikut gabung kontrak itu, Mas Tino apa tuh yang Mas Tino rasain gitu? Nyari kerja sih Pak. Nyari kerja ya? Iya, sulit. Nganggur hampir 2 bulan Pak. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sulit nyari kerja Pak. Selama nganggur itu Mas Tino ngapain aja? Ya, nyari terus Pak, nyari informasi lewat media, Terus media itu seperti kayak Facebook, Instagram, Instagram, Ya. cari semua dah tuh. Iya Pak. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya sih Masih nihil. nihil Pak. Oke. Pernah nggak Mas berpikir, aduh saya punya dana nih, tak udah mau habis gitu atau harus balik kampung Kebetulan aja deh gitu? waktu itu dana habis Pak. Jadi Pas banget dananya Mas Tino tuh Habis, habis Pak. sampai 2 bulan itu. habis. Itu minjem teman Pak. Boleh, teman mau kasih. Boleh Pak. Oke. Tapi pada saat udah kita minjem tuh, kita kepikiran nggak terbayar gimana ya? Kepikiran banget Pak. Pikiran banget. Kepikiran banget. Akhirnya gimana Mas Tino? Selama proses nyari kerja itu, Mas Tino sampai ngeluarin banyak duit nggak untuk proses cari kerja?
Banyak sih Pak. Waktu itu alhamdulillah sih dapat kerja lewat outsourcing. Ya outsourcing juga. Iya, bener Pak. Tapi lebih mudah dapat di outsourcingnya atau cari sendiri? Zaman sekarang sih mudahnya di outsourcing sih Pak. Di outsourcing. Iya benar. Oke. Tapi itu setelah 2 bulan ya baru dapat kerja ya? Setelah 2 bulan baru dapat kerja. Setelah 2 bulan itu berarti Mas Dino di rumah aja di kos-kosan itu. Iya, Pak. Paling ada kegiatan misalkan mau jualan online lah atau apa gitu ada nggak? Belum ada sih Pak. Belum ada kegiatan. Iya. Jadi kerja aja gitu ya. Iya Pak. Mas Dino, kalau di posisi rantau ini, Mas Dino mau curhat tentang makanan nggak sih? Apa yang Mas Dino makan itu segala macam gitu? Gimana tuh? Boleh Pak. Gimana itu? Waktu pernah sih Pak, kan kita kerja nih, gajian tuh telat Pak. Jadi uang tinggal seadanya, jadi kita makan juga seadanya. Makan seadanya lauknya Mas Iya, Dino. lauknya. Biasanya makan seadanya itu pastinya pakai apa lauk Waktu itu apa? pernah juga sih makan cuma pakai saus Pak. Ya ampun. Iya. Nasi dicampur saus, diaduk-aduk gitu aja. Aduk-aduk. Nggak sakit perut Mas? Alhamdulillah nggak sih Pak. Ya ampun. Tapi itu sampai berapa lama tuh Mas Dino makan dengan posisi kayak gitu? Kurang lebih sih 2 minggu. Dari pagi terus makan malam juga kurang lebih begitu juga? Iya Pak. Campur-campur? Sehari cuma 2 kali makan. Ya ampun. Ngirit biaya Pak. Itu karena gajinya yang Mas Dino dapatin itu terlambat. Terlambat. Ya iyalah, oke. Ini jadi pelajaran berat untuk Mas Dino ya, betapa sulitnya kita untuk mencari kerja sehingga ataupun mendapatkan upah ya, mendapatkan rezeki. Nah ini kenapa? Kita juga harus berpikir bahwa dulu orang tua kita tuh kayak gitu Mas Dino. Iya. Jadi mencari rezeki gitu kan? Lebih susah dari kita sih Pak. Nah, jadi selayaknya kita tuh sebagai anak ya jadi tahu, oh ya dulu ternyata orang tua saya mungkin kurang lebih kayak gini juga. Iya. Jadi kita harus menghargai dan menyayangi orang tua kita. Ya Mas Dino ya. Ya. Baru Mas Dino tahu nih ya, setelah merantau ya. Banyak pengalaman sih Pak. Banyak pengalaman ya. Ada kerja, banyak pengalaman, banyak ilmu. Ya. Suka dukanya kalau terkait transportasi apa segala macam itu pernah nggak kejadian yang jalan kaki atau bagaimana itu pernah ya atau gimana tuh kalau Mas Dino mau curhat? Kita tadi masalah makan kan? Kendaraan sih Pak. Kalau di rantau nggak ada kendaraan. Saudara teman juga kan belum ada Pak ya. Jadi susah Pak. Jadi Mas Dino naik apa tuh kalau untuk ke cari kerja atau ke tempat kerja? Grab, atau gimana? Grab. Naik Grab? Iya. Ojol? Ojol. Itu bisa berapa duit Mas Dino kalau naik ojol? Sehari sih bolak-balik bisa sampai 100 Pak. Banyak untuk bolak-balik ongkos aja? Bolak-balik ongkos saja, makanya uang habis di Transportasi? Waduh, makanya makan aja kita sampai hemat, tapi transportasi mau itu lebih besar Iya, banget daripada itu ya. iya, Pak. Kita mau bawa kendaraan dari kampung pun nggak bisa ya? Nggak Mas bisa Dino ya? Susah Pak. Oke. Ada nggak Mas Dino kendala dari lingkungan misalnya premanisme lingkungan apa segala macem gitu? Lingkungan sih alhamdulillah Aman Pak. Jadi nggak pernah diganggu lah gitu ya? Ya. Nah Mas Dino pernah nggak merasa aduh kok kita jauh dari orang tua, sedih, kangen gitu? Pasti Pak, pasti. Pasti, Apalagi saya kan baru lulus SMA ya Pak ya. Iya. Baru perdana merantau lah. Baru perdana. Iya. Jadi suka dukanya baru kali ini nih. Makanya Mas Dino mau curhat juga dengan kita nih ya. Iya. Tapi Mas Dino dapat apa nih dari rantauan Mas Dino? Pengalaman yang luar biasa nih atau gimana yang Mas Dino dapat nih? Banyak sih Pak. Mungkin Banyak banget yang ya. belum kita tahu jadi tahu kayak temen jadi banyak Pak. Teman jadi banyak positifnya. Walaupun kita belum dapat kerja pun nggak ada masalah ya Mas Dino ya. Nggak ada Kita masalah, tetap Pak. berjuang, Ya, berusaha ya. Oke. Teman-teman, ini Mas Dino ini mungkin salah satu dari teman-teman semua yang di rantauan yang datang ke kota lain. Ya mungkin bisa juga pengalamannya mirip dengan Mas Dino terkait makan, terkait transportasi, terkait mungkin kita harus menghemat uang yang kita bawa, persediaan untuk memperpanjang waktu kita di tempat lain dan segala macam untuk bertahan. Nah, teman-teman perlu sadari bahwa hal itu memang ya suatu proses ya teman-teman ya, dimana kita untuk berjuang itu butuh suatu perjuangan dan juga butuh suatu pengorbanan. Nah, Mas Dino di sini sudah menyadari bahwa perjuangan itu sangat berat. Dia menyadari bahwa orang tuanya mungkin dulu berjuang untuk beliau tuh seperti ini. Ya kita berdoa sama-sama, ya mudah-mudahan Mas Dino juga bisa cepat dapat pekerjaan dan sesuai dengan apa yang diimpikan ya Mas Dino ya, dan juga bisa berjuang untuk orang tua, ya enggak? Nah teman-teman,
Ini pelajaran yang penting yang kita bisa pelajari dari curhatannya Mas Tino nih kali ini. Nah, Mas Tino, terakhir, apa pesan yang mau disampaikan buat teman-teman rantauan juga nih? Ada nggak nih? Silakan Mas Tino. Buat teman-teman sih yang kalau mau merantau, terutama disiapin mental, niat, pasti modal juga sih terutama. Modal Ya. juga. Oke, wah luar biasa. Niat, mental, modal. Siap. Teman-teman ingat ya, ini pesan Mas Tino yang sudah merantau dan sudah mengetahui pengalaman di dunia rantauan itu seperti apa. Ya, kira-kira begitu Mas Tino? Cukup yang dicurhatin nih? Cukup Pak. Udah lebih lega? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, semoga apa yang sudah dicurhatin Mas Tino walaupun sifatnya hanya obrolan kosong, obrolan yang sifatnya ringan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman walaupun di rantauan bisa cepat mendapatkan pekerjaan dan hidup dengan baik di sana. Teman-teman, jumpa lagi nanti kita di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Mas Tino, terima kasih. Siap.